Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menganalisis unsur intrinsik pada novel Matahari karya Terelie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saudia, kelas 12 MIPA 3 nomor urut 12. Nama saya Dana Aikal, kelas 12 MIPA 4 nomor urut 5. Nama saya Hendeslita, kelas 12 MIPA 6 nomor urut 15. Nama saya Mariani dari kelas 12 IPA 1 nomor urut 25. Nama saya Direne Kahar dari kelas 12 MIPA 2 nomor urut 5. Nama saya Sofyan dari kelas 12 MIPA 5 nomor urut 30. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Sinopsis pada novel Matahari, karya Terelie. Namanya Ali, 15 tahun, kelas 10. Jika saja orang tuanya mengizinkan, seharusnya dia sudah duduk di tingkat akhir ilmu fisika, program doktor di universitas ternama. Ali tidak menyukai sekolahnya, guru-gurunya, teman-teman sekelasnya, semuanya membosankan baginya. Tapi sejak dia mengetahui ada yang aneh pada diriku dan Sally, teman sekelasnya, hidupnya yang membosankan berubah seru. Aku bisa menghilang dan Sally bisa mengeluarkan petir. Ali sendiri punya rahasia kecil, dia bisa berubah menjadi beruang raksasa. Kami bertiga kemudian bertualang ke tempat-tempat menakjubkan. Namanya Ali. Dia tahu sejak dulu dunia ini tidak sesederhana yang dilihat orang. Dan di atas segalanya, dia akhirnya tahu persahabatan adalah hal yang paling utama. Analisis unsur intrinsik novel Matahari, karya Terelie. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam novel tersebut. Unsur intrinsik terdiri dari 7 unsur, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta malu. Tema merupakan suatu gagasan yang mendasari cerita. Pada novel tersebut, tema yang digunakan yaitu persahabatan dan petualangan. Hal tersebut tersirat dalam kalimat tidak ada yang baik-baik saja setelah menyaksikan kematian teman sendiri, Selena, yang terdapat pada episode 2, halaman 10, paragraf ke-13, kalimat ke-1. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemain atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita. Penokohan adalah penentuan watak tokoh dengan pencitraan citra tokoh. Terdapat 4 tokoh yang disoroti dalam novel Matahari, yaitu Ali sebagai tokoh utama, sedangkan tokoh inti atau pendukungnya yaitu Sally dan Kolonel Martin. Sedangkan tokoh sampingan yaitu Raif, Baar, Mer, B, Kar, Evi, Ailo, perwira tinggi, sekretaris, dewan kota, dan pelayan. Penokohan. Tokoh utama, Ali, protagonis, pintar. Ali justru sudah memiliki teori tentang dunia paralel meskipun tidak pernah membaca atau berinteraksi dengan klan manapun. Sebelumnya terdapat pada episode 3, halaman 31, paragraf ketiga, kalimat ke-1, pemberani. Ali juga melintas di atas gedung-gedung pencakar langit, melesat melewati menara-menara tinggi, meliuk di atas jalanan tenggang, dan mengambang di bundaran kota. Tempat bertemunya 6 jalan besar kota kami. Terdapat pada episode 5, halaman 65, paragraf ke-1, kalimat ke-1. Pengertian, Ali membuka kotak logistik, mengeluarkan beberapa makanan, juga minuman kemasan. Kami duduk melingkar di atas kapsul. Terdapat pada episode 10, halaman 123, paragraf ke-6, kalimat ke-1. Tokoh inti atau pembantu. Sally, protagonis, penyayang. Sally memegang lenganku, mencoba menengahi, tapi aku menepis tangannya. Terdapat pada episode 1, halaman 10, paragraf ke-6, kalimat ke-1. Pengertian, Sally sudah menarikku menjauh sebelum Ali serius melepas seragamnya. Terdapat pada episode 1, halaman 11, paragraf ke-2, kalimat ke-1. Sopan, kenapa Pak? Sally bertanya, lagi-lagi dengan nada sopan. Terdapat pada episode 6, halaman 74, paragraf ke-8, kalimat ke-1. Kolonel Martin, tritagonis, tidak percaya diri. Kolonel Martin berderap ke komputer, kemudian ragu-ragu. Dia tidak ingin melakukan di hadapanku. Aku mengangkat satu alis saat menatapnya dengan tajam. Dia kembali menghadap ke komputer dan cepat-cepat mengetikkan kode. Terdapat pada episode 6, halaman 67, paragraf kedua, kalimat ke-1. Yakin. Kolonel Martin berdiri dan membiarkan kursi berputar. Aku tahu itu. Tugasnya nada ramah menghilang dari suaranya. Aku hanya berpikir aku bisa berunding denganmu. Terdapat pada episode 7, halaman 66, paragraf ketiga, kalimat ke-1. Rama. Kolonel Martin menduduki kursi di depan panel. Kendali kursi yang diduduki Ami sewaktu kami mendaratkan kapsul. Dia memutarkan kursi sampai berhadapan dengan kursi satunya dan menepuknya. Duduklah nak, katanya Rama. Terdapat pada episode 7, halaman 64, paragraf kedua, kalimat ke-1. Tokoh sampingan. Raif, Baar, Mear, P, Kar, Evi, Ailo, perwira tinggi, sekretaris dewan kota, pelayan. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah tahapan atau rangkaian jalan sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarang cerita tersebut. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur campuran yang terdiri dari alur maju dan alur mundur.
Penggunaan alur maju dapat terlihat dari kalimat pembuka pada episode 1, halaman 5, paragraf ke-1, kalimat ke-1, yaitu pukul 1 siang, hujan turun deras di luar. Suara petir terdengar susul-menyusul, angin kencang berkesiur. Sedangkan penggunaan alur mundur terdapat pada episode 2, halaman 17, paragraf ke-1, kalimat ke-1. Hal tersebut tersirat pada seluruh bab yang diawali dengan kalimat, "Kami kembali ke kota ini 4 bulan lalu." Setelah pertempuran hidup dan mati di iklan Matahari, Hana mengorbankan jutaan lebah miliknya agar bisa mengalahkan ketua konsil, Fala Tertana IV, dan pengorbanan paling besar dilakukan Ili. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra atau unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Latar sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu latar tempat, waktu, serta suasana. Latar tempat yaitu kantor. Di kantor Papa Mau dapat bonus, halaman 83, kamar. Setelahnya aku izin hendak mengerjakan PR, di kamar, halaman 83, rumah. Tinggalkan rumahku. Sekretaris Dewan. Kali ini Far yang berseru ikut berdiri, halaman 212, waktu pagi. Pukul 10 pagi. Demikian informasi di layar kapsul episode 11 halaman 141 paragraf ke-1 kalimat ke-1. Sore. Pukul 5:30 sore. Demikian penunjuk jam di layar kapsul episode 11 halaman 144 paragraf kedua kalimat kedua. Siang. Pukul 1 siang. Hujan turun deras di luar. Suara petir terdengar susul-menyusul, angin kencang tersiur. Episode 1 halaman 5 paragraf ke-1 kalimat ke-1. Latar suasana. Sedih. Seli menangis terisak, aku menyekap pipiku. Sedih sekali. Menyaksikan tubuh Ili. Episode 2 halaman 18 paragraf kedua kalimat ke-1. Senang. Ali tertawa, aku sudah mengaktifkan mode menghilangnya Sally. Tenang saja. Episode 5 halaman 64 paragraf ketiga kalimat ke-1. Kesal. Aku mendengus kesal Ali selalu. Mengampangkan masalah. Episode 6 halaman 72 paragraf keempat kalimat ke-1. 5. Sudut pandang atau latar belakang. Sudut pandang juga merupakan teknis, strategi, serta siasat yang dengan sengaja dipilih pengarang untuk kemudian mengungkapkan gagasannya di dalam suatu cerita. Dalam novel tersebut, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama ditandai dengan pengguna kata aku. Aku melangkah cepat menyentuh lengan Vira. Terdapat pada episode 15 halaman 216 paragraf kelima kalimat ke-1. Aku menatap wajah Farah menunggu dengan sabar. Terdapat pada episode 1 halaman 175 paragraf ke-1 kalimat ke-1. Aku menghela nafas lega. Setidaknya Sally baik-baik saja. Terdapat pada halaman episode 25 halaman 336 paragraf ke-4 kalimat ke-1. Aku menatap keramaian. Terdapat pada episode 1 halaman 5 paragraf ke-3 kalimat ke-1. 6. Gaya bahasa atau majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu. Majas yang digunakan pada novel Matahari adalah majas perbandingan dan majas pertentangan. Pertama, majas perbandingan. A. Majas simile. Gaya bahasa simile ditemukan pada episode pertama, halaman 12, paragraf pertama dan kalimat kedua. Dibuktikan dengan adanya kalimat, sekarang murid-murid perempuan menjadikannya sebagai idola sekolah, sudah seperti anggota boyband. B. Majas metafora. Gaya bahasa metafora ditemukan pada episode kedua, halaman 23, paragraf kedua dan kalimat pertama. Dibuktikan dengan adanya kalimat, jaga buku matematikamu, capai. Kemudian yang kedua adalah gaya bahasa pertentangan. A. Majas hiperbola. Gaya bahasa hiperbola ditemukan pada episode keempat, halaman 45, paragraf ke-6, kalimat pertama. Dibuktikan dengan adanya kalimat, hanya dalam hitungan detik, Ali akan berubah menjadi beruang. B. Majas litotes. Gaya bahasa litotes ditemukan pada episode kedua, halaman 22, paragraf kedua dan kalimat kedua. Dibuktikan dengan adanya kalimat, Ili, berteman petualangan kami di klan Matahari, telah pergi dengan damai. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat yang terkandung di dalam novel Matahari adalah kekompakan dalam suatu regu sangat diperlukan. Jangan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Hidup ini adalah petualang. Semua orang memiliki petualangnya masing-masing. Maka jadilah seseorang petualang yang melakukan hal yang terbaik. Kita selalu bisa mengubah jalan cerita dengan ketulusan. Itulah tadi pemaparan unsur intrinsik pada novel Matahari karya Terelie. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.